Mari, kirain siap. Oh, hanjatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ya pakai masker. Aduh. Karena kita melalui protokol yang ketat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Dragon TV. Tentunya pada video kali ini kita berada di program apa, Mari? C70 garis keras ya. Tapi sebelumnya nih kepada dulur-dulur klasik, dulur-dulur Mang Dragon TV, mohon maaf nih kita baru upload lagi karena ada beberapa kendala yang membuat kita tidak mengupload video lagi. Salah satunya adalah karena di Indonesia ini sedang darurat PPKM ya kemarin. Selama berapa minggu gitu yang diperpanjang lagi, nah nanti adu penalti. Kurang lebih ada 1 bulan. Kurang lebih ada 1 bulan setengah ya. Nah itu yang pertama PPKM, yang kedua ada yang baru dari jari saya Mari. Oh iya betul sekali. Bukan ini ya ada itu, jadi kita tidak bisa mengupload video, tapi kita dimulai video ini ke depannya nanti kita akan rutin lagi mengupload video ya. Salah satunya hari ini kita ada di program C70 garis keras. Nah, pada program C70 garis keras kali ini ada siapa, Mari? Pada pertemuan kali ini kita mengundang Upin dan Ipin. Iya. Upin dan Ipin C70-nya Bandung. Nah, kalau di Malaysia itu Upin dan Ipinnya bukan C70. Tapi saya sudah lama ini mengundang mereka gitu kan. Jauh hari itu udah. Sebelum ada Mang Dragon. Sebelum ada Mang Dragon ini saya sudah mengontak beliau. Dan sekarang alhamdulillah kesampaian ya untuk mengundang. Jadi siapa aja nih? Nah, kita perkenalkan dulu ya dulur klasik. Mangga siapa yang diperkenalkan dulu siapa Mangga? Sweet? Apa gimana? Mangga Sweet. Terus juga berebutan nih kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk sobat-sobat klasik, perkenalkan saya Aris. Di sini selaku Ketua Umum BOG Bandung. BOG Bandung. Mangga untuk selanjutnya wakilnya nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman klasik semua. Perkenalkan, saya juga mewakili dari Ketum ya. Jadi asistennya Ketum ini. Asisten. Saya Irwan, jabatan sehari-hari sebagai Ketua Harian dari BOG Bandung. Jadi ini dari komunitas BOG. Tahu nggak BOG apa artinya? Bebek owner juga. Licik. Baca dulu. Tapi sebetulnya ya dulu ketika pas saya tahu nama BOG itu bukan bebek on group. Bebek bekjul non butut oge gaduh. Butut oge gaduh. Nah, bikin perasaan anak-anak ini marah halus motornya. Cip pokoknya mah. Keren pokoknya namanya. Gitu. Langsung saja mari kita langsung. Nah, tapi ini manggilnya apa nih? Bapak, Amang, Bos dulu. Oh iya betul. Biar lebih santai sih manggilnya Kang, jangan Beb ya. Kang aja loh. Kang aja ya. Kangkung ya. Jadinya Kangkung. Itu Kang Aris dan Kang Irwan ya. Mari. Kang Aris dan Kang Irwan ini yang saya kenal kan itu udah lama sekali di dunia sudah malang melintang lama sekali di dunia C70-nya. Hampir 50 tahunan kalau nggak salah. Waduh. Salah. Ya karena beliau saking mencintainya gitu kan dunia saking mencintainya motor tua ya kan sampai beliau mendedikasikan kehidupannya untuk motor tua. Nah, Kang berbicara mengenai motor tua nih Kang, khususnya C70 nya Kang. Cerita awal nih Kang. Cerita awal sebelum mengenal bekjul atau C70 lah gitu kan menurut Kang Aris sendiri apa nih gimana? Iya. Jadi kalau menurut saya dari tahun 94 itu zaman saya masih kuliah. Jadi sudah orang tua tuh sudah punya Honda C70 tahun 1979 ya. Dan waktu itu di Bandung belum ada komunitas gitu kan. Nah, pertama mau pakai motor itu sebenarnya malu gitu kan. Iya, awalnya malu, gengsi lah, kuliah orang lain pada pakai Grand atau apa gitu kan. Atau motor-motor yang udah baru lah gitu. Ini
Honda C70 tahun Terjadul. 70-an gitu kan. Ya, udah jelas kan pasti konotasi orang-orang itu teman-teman kuliah itu pasti nih orang tua punya HP udah saya aku punya gitu kan. Nah jadi awal kenalnya saya C70 itu akhirnya saya coba gitu kan, saya coba pakai motor itu tahun 94 untuk warawiri kuliah. Dan kebetulan Irwan pun belum punya C70 waktu itu gitu kan. Sebenarnya kalau saya mainan motor C70 itu dari masih kelas SMA kelas 3 sebenarnya. Orang tua pulang kerja masuk rumah dia kuncinya gitu kan, pulang malam boncengan sama dia gitu kan. Selalu boncengan tiap malam minggu apa gitu kan. Wah, akhirnya kalau dimarahin kan bareng-bareng. Bisa barengan. Pasti yang kena marah kan kakaknya dulu, nggak mau adanya. Jadi saya dibalik. Kan. Padahal yang disebut tuh adanya sebenarnya. Harus selamat gitu kan. Nah, jadi mengenal C70 itu mulai dari tahun 94 gitu kan. Itu kuliah sampai akhirnya orang tua membelikan lagi buat ini kan berebut kita. Gitu. Sempat berebut gitu kan. Kelewang ya. Nah, kelewang kita kan sempat berebut, akhirnya dia dibelikan juga satu lagi tahun 79 warna hijau masih gitu. Dan sampai sekarang ya ada motor itu ya itu yang kita pakai. Itu berarti itu historinya udah kemana-mana tuh ya. Wah, mendarah daging. Dari situ. Kang Irwan sendiri gimana? Kalau saya punya 70 ya karena sering berdua. Sering berdua ya. Kayak tadi yang diceritain Kang Aris nih, sering berdua. Begitu giliran saya mau pakai ceritanya nih, dia mau pakai duluan. Jadi kan daripada ribut nih. Kalau soal ribut nggak akan saya jelasin di sini. Daripada ribut nih gitu ya. Internal keluarga. Iya, jadi ya ngalah dulu deh. Jadi seiring berjalannya waktu ya punya sendiri tahun 97. Jadi saya tahun 97. Tahun 97 baru dibeliin lagi. Ya, baru punya sendiri tahun 97. Bentar, kita luruskan dulu. Ini teh adik kakak ternyata. Kalau dibilang kembar ya karena kembar juga pasti kan ada adik kakak ya. Gimana tuh? Ini adik dan kakak. Nanti saya bapaknya. Saya anak tetangganya. Karena jauh mah Arif. Kang Aris ini mulai bergelut di bidang kuliahnya itu tahun 94. Saya 94 baru lahir. Jauh sekali. Nah, karena segede kieu. Ngeri ya. Betul. Jadi tahun 97 baru dibeliin motor, dua-duanya atau kalau yang dia pakai ini dari bapak. tahun 9 punya itu. Berarti Kang Irwan mah dibeli usaha sendiri. Usaha dulu. Nah, Kang, berarti ada berapa tahun tuh? Dari 94 sampai 2026. Sama orang pan. 26 tahun yang memiliki C70. Nah, dari pertama memiliki sampai sekarang ada berapa motor nih, Kang Irwan? Berapa? Dari aku misalnya. Enggak sih, cuma 2. Ada 2. Iya. Kalau Haris? Sedikit cuma 3. Enggak nambah, itu saya punya satu lagi. Belakang aja promosi. Bukan Pesport kan? Begitunya Kang. Nah, Kang berbicara mengenai C70 ya, khususnya C70. Setelah memiliki C70-nya Kang, apa yang akan rasakan ketika mengendarai C70 ini? Sebenarnya yang dirasakannya nyaman ya. Karena kan 26 tahun ya. Lu tuh edan pan. Tapi sehari-hari juga pakai Enggak, sayang. Meskipun ada motor yang lain gitu kan. Kalau ini dihujankan mending dia tiungan Saking mencintainya tuh. Darah daging teh hanya. Darah daging. Ya tiburuan lah. Nah, gimana Tamang sama 26 tahun rasanya gimana nih memiliki C70? Ya yang pasti bangga ya. Bangga dan
senang aja sih, makanya sampai punya itu nggak satu, lebih dari satu. Lebih dari satu. Gitu kan. Ya untuk tujuannya karena saking suka dan saking gemar dan saking cintanya sama Honda C70 ya akhirnya ya menambah lagi dan nyaman dipakai kan. Oh. Irit juga dia. Parkir lama juga nggak hilang kan. Iya. Nggak takut lah Senang. nggak tahu kalau merah depan ini taksir tutupan gitu. Nah, menurut Kang Irwan gimana nih? Ya sama seperti yang Berarti nggak 26 tahun ya berarti Kang? Dari Sama berarti. Oh iya sama ya, sama ya. Soalnya Sama, dari sama. yang kita punya awal ya punya orang tua ya udah ngerasain berarti udah lama juga Oh, gitu. iya, Sampai betul. sekarang kalau misalkan pakai 70 ya apa ya enak juga nyaman gitu. Memang saya juga rasain gitu kan, selama memiliki C70 nyaman weh gitu kan. Intinya banyak dulur lah, banyak saudara gitu. Sok sanajan di Habenagen teh aja. Di Habenagen. Wah dulu mau memang sih sebelum kalau sekarang kan eksistensinya semakin hebatnya. Iya, Sekarang betul. mah ada yang pakai inilah, pakai itulah sampai ngeri lah pokoknya sampai enak gitu dipakai. Kalau zaman dulu mah aduh. Udah mau bau betul deh. Kebul. belum tahu inovasi untuk dimodifikasi apanya dulu nih. Iya, gitu. Cari ilmu. Kalau sekarang kan udah PNP aja. Gitu. Benar. Ah, Mang, kan ini tergabung dalam satu klub ya. Nanti ya. BOG. Nah, sudah berapa lama sih Mang tergabung di klub itu? Kalau saya sih sebenarnya founder ya. Jadi Founder. diri juga. Jadi dari tahun 94 itu sebenarnya dari 93 kita udah pakai itu kan SMA kan. Terus kemudian 94 saya kuliah. 95 itu mulai merintis mencari di Kota Bandung ini ada klub C70 enggak gitu kan. Ternyata belum ada. Nah, waktu itu saya ketemu dengan klub Vespa gitu kan. Nah, klub Vespa yang jadi akhirnya saya mencari ilmunya di situ, bagaimana caranya mendirikan satu buah klub gitu kan, komunitas. Gitu. Akhirnya tahun 96 berjalannya satu tahun tuh. Satu tahun itu saya mencari masa gitu, penggemar Honda C70 di jalanan Kota Bandung. Gitu kan. Waktu itu dari Jalan Dago, tepatnya di depan halte bis Boromius. Oh iya. Nah, tahun 91 tahun itu 1996 itu kita nongkrong malam minggu gitu kan. Malam minggu ada yang lewat panggil, akhirnya di parkiran halte bis itu penuh gitu kan. Dengan C70 semua ya. C70 semua yang dari Kota Bandung. Nah, di situ jadi akhirnya saya berinisiatif sama teman yang terdekat aja dulu gitu kan. Waktu itu ada foundernya ada 5 orang. Terus saya, ada Ginda, ada Agus dan Adi dan Edi gitu kan. Nah, kita akhirnya merintis dengan nama dulu belum BOG, karena dulu itu pengen bahas namanya itu yang Dog Owners Group, tapi kalau singkat kan Dog gitu kan. Jadi akhirnya rancu. Akhirnya Dog. Sebelum Dog itu dibuat sih, saya Ginda itu mengusulkan nama BBG, Bandung Bebek Group. Tapi rancu juga karena bahas kayak bahan bakar gas gitu. Oh benar. Gitu kan. Akhirnya jadi akhirnya ke DOG rancu juga. Akhirnya diusulkan aja udah. Kenapa jadi rancu juga sebenarnya ini yang BBG 70 Owners Group Bandung kan ada Indonesia ada Inggrisnya. Iya, Gitu kan. Tapi akhirnya ya udah teman-teman ambil suara untuk sepakat untuk mengesahkan nama itu gitu. Akhirnya ya terbentuklah di tahun 96 tanggal 6 Juli. 96 6 Juli tahun 96. Nah itu perbedaannya ya kalau misalkan orang-orang zaman dulu, bukan orang zaman dulu maksudnya yang berpikir dewasa lah ya. Untuk nama saja kan tadi DOG kan. Harus dipikirkan ya teh rancu manya DOG sampai kan anjing banyak manya. Tapi mun budak mora zaman ayeuna, kalau anak muda zaman sekarang mau mikiran kadinya mah ari nu penting mah anjing halus dong wae halus masih gitu ya mau mikir
makanya nama itu adalah doa. Doa, betul, betul, Ulah betul. dasar waktunya Dan anjing. dari logo pun juga ada maknanya, ada Nah. artinya. Karena membuat satu buah klub itu juga harus apa disertai dengan filosofi ini ya. Ya, Betul, betul, supaya betul. jelas karena itu nanti akan memuat ke anggaran dasar rumah tangga, Betul, betul. komunitas gitu kan. Nah, Mang, berbicara tadi itu kan sekitar berapa tahun ya? Ada 24 tahun berarti ya? 24 tahun. 24. Baru tahun ini ya. Tahun ini mau 25 udah lewat. Berarti barengan sama Kang Irwan juga? Iya. Masuknya berarti bareng ya? Ya, kalau masuk iya, tapi kalau punya sepeda motornya itu tadi tergantung. Pokoknya masa paket ya mah. Paketnya. Iya. Apa Upin dan Ipin? Iya, benar. Nah dari situ kan memang kita juga kan tadi ini keluarga nih, Irwan, saya, Teh Yuli. Oh iya. Ya ada Teh Yuli kan, ladies bakernya gitu. Nah jadi makanya apa? Ya berjalan ini terus sampai sekarang, alhamdulillah masih interaktif gitu ya. Berarti hampir 25 tahun Iya, berkecimpung sudah di lewat 25 tahun. berkecimpung di klub mungkin ya Kang, Iya. ya Kang ya, klub BOG gitu kan. Udah perak. Benar. Iya, benar. Saparapatna. Nah, Mang, selama mengikuti klub lah ya, klub ini gitu kan, apakah pernah ada Mang komplain dari ayah, istri atau ibu atau anak gitu kan kalau itu Kang? Jadi apa Kang? Nah menurut Kang Irwan ya? Kalau menurut saya sih ada dulu. Oh pernah ada juga Pernah, itu kan? pernah. Jadi kalaupun ada kegiatan nih, acara atau popdar misalkan gitu, kok kenapa sih komplain dari orang rumah itu kayak istri gitu nggak pernah diajak gitu. Coba kenalin dong sama yang temen-temen, jadi gitu. Siapa tahu nanti jadi keluarga gitu, jadi keluarga besar gitu. Jadi salah satunya ya yang pertama itu keluarga. Jadi, faktor kan pas bergabung itu pas kuliah, pas kuliah kan itu udah menikah belum? Oh berarti kan komplainannya dari keluarga mungkin dari ya, kalau yang sekarang ya. Kalau yang dulu emang dari orang tua. Orang tua, Kalau kok apa ya tiap malam main mulu gitu. Kapan belajarnya gitu? Kalau dari Kang Aris gimana? Dia seru juga. Jadi kalau komplainan ya, waktu tahun 94 itu kan saya belum nikah, gitu kan, belum nikah. Jadi masih komplain dari pacar lah, gitu kan. Apa yang harus waktunya apel ke komunitas, gitu kan, ke klub dulu, gitu kan. Tapi kok ada ya cewek yang nerima ya? Pakai Ada. motor C70. Jadi gini, jadi terbukti dari saya, gitu kan, karena saya ketemu jodohnya di 70. Nah, Gitu. ngeri kan? Jadi Dari jangan jam jadi 70 jangan jadi saya itu memang tahun 94 itu mulai dari pacaran gitu kan, sampai alhamdulillah sampai menikahnya, kenalnya juga dari Honda C70. Dari Honda C70. Tapi gitu kan ada juga teman-teman belakang sana yang sudah berkeluarga, bisa ada gitu, itu mah ada lah ya gitu. Tapi ya memang bukan berarti hadirnya di klub ini jadi merusak rumah tangga orang tua. Enggak sampai ke gitu ya. Itu mah personalnya, iya. pribadinya aja. Nah, sebetulnya ketika kita masuk ke klub gitu ya, masuk ke klub, terus orang rumah ikut campur di dalam klub tersebut malah jadi tambah saudara ya, silaturahmi itu semakin bisa juga. Ya, itu harus memberikan sedikit pemahaman lah kepada orang-orang yang dekat sama kita gitu kan. Oh, gabung dengan klub itu apa sih, satu gitu kan, terus kita kan mencari persaudaraan gitu kan. Betul. Kalau kita hobi kayak gini, hobi motor, ya kita harus spesifik ke motornya apa, misalnya ke depannya ada kerusakan atau apa gitu kan, kita saling bertukar pikiran gitu. Jadi kalau misalkan istri Ruda ketika kita ke komunitas, ajak ke toko emas. Ajak ke toko emas. Ajak ke toko emas. Jangan ke toko spare part. Jangan ke toko spare part, jangan. Karena dia akan ngerti. Ajak ke toko emas atau ajak ke mall. Aman sudah. Emang sih sebetulnya Dominasi itu rata-rata ya. jadi masalah yang biasa dihadapkan oleh anak-anak bikers gitu Iya, kan. iya.
ketika sudah masuk klub, apalagi kalau ditambah touring Kak. Namanya tambah touring. Rata-rata gini. Orang yang udah masuk klub terus udah nikah, lengit gitu karena apa? Karena kan beda katanya gini. Betul. Udah harus bisa ngebedain gini. Wah, itulah rata-ratanya kan ya. Ya. Padahal cuma bagaimana si kitanya memberi pemahaman kepada istrinya. Betul, Harus betul bisa sekali. memberi pemahaman. Dan harus bisa membagi waktu. Membagi waktu, betul. Sekarang ngasih pemahaman doang, waktu nggak ngasih buat apa ya? Nah kan tadi kan diceritakan kan klub BOG. Nah saya belum tahu nih arti sebenarnya BOG itu seperti apa sih. Nah tolong kan ceritakan singkat aja. Entong butut oke gaduh. Ya, BOG itu kan panjangan dari Bebek C70 Owners Group. Jadi penggemar kalau kita artikan adalah penggemar dari pengguna Honda C70 dulu mayoritasnya ya gitu kan. Padahal di situnya kan ada Honda C50, C70 90 kan. Nah, kemudian BOG pun mempunyai filosofi yang dari logo pun kenapa harus bentuknya apa gitu kan. Di kedua sudut link oval itu ada gambar skrupnya gitu kan. Nah kalau ada slip-slipan soalnya. Jadi kalau ovalnya itu ibarat seperti telur kalau ditelur pasti akan terus berputar. Nah, terus kemudian kalau di skrup di itu melambangkan Otomotif betul. Otomotif gitu, baut-baut yang di pojok-pojoknya itu. Kemudian kalau putih dan kuningnya kita kan bersifatnya netral ya. Kita tidak berpihak pada satu satu pihak lah, politik atau apa segala macamnya. Dan kalau merah itu adalah artinya otomatis kan orang bilang pasti berani. Dalam artian berani di sini bukan berani untuk tentang kekerasan gitu. Tapi berani untuk berkreativitas. Kreativitas dalam dunia per Honda C70-an gitu kan. Nah, kemudian BOG pun mempunyai apa sebetulnya Slogan. kan kalau pernah lihat di BOG kan ada BOG solid speed gaskin. Solid itu apa? Solid itu berarti kita kompak gitu kan, harus kompak kerjasama gitu kan dalam segi apapun gitu kan. Speed dalam artinya cepat. Nah, cepat itu artinya Bukan keberadaan di jalan. Bukan balapan, bukan berkecepatan untuk kita adu kecepatan di jalan, bukan. Tapi kita harus cepat dan tanggap dengan kepedulian di lingkungan sekitar kita. Gitu. Dan kemudian gaskeun. Nah, dari gaskeun itu kita ajarkan kepada teman-teman semua untuk ayo sama-sama kita jalankan gitu kan. Ya, bareng-bareng. Sama-sama menjalankan misi sosial lah, kita kedepankan sosial gitu. Jadi ada solid speed gaskeun. Nah, itu Soalnya hebat sekali ini filosofinya sangat dalam sekali. Jadi di balik otomotif dari C70 bisa menjadi menuju ke arah sosial ya untuk bersimpati lah ya terhadap lingkungan sekitarnya, bukan hanya untuk hobinya diri sendiri saja. Betul, gitu. Jadi dalam berorganisasi itu bukan untuk kita pasti pandangan orang tuh pura-pura. Iya, kesenangan pribadi. Tapi kalau untuk lebih bermanfaatnya untuk masyarakat umum dan lebih bagusnya sih kita harus itu tadi kita harus mengasah jiwa sosial gitu kan, pedulian rasa sama gitu kan. Betul sekali, karena kan organisasi mah desa urang, barengan di mana-mana ge. Mun seorang lihat orang lain organisasi. Tapi kan memang memang sekali ya BOG itu penuh dengan filosofi. Tadi kan sebelum-sebelumnya juga ada DOG terus BBG gitu kan, itu ada penyaringan sampai terbentuklah nama BOG tersebut. Betul. Nah, iya konengna naon kan? Ya kuning itu kuning dengan putih itu kan artinya sama dengan netral ya. Oh, netral. jadi Ya. betul.
Cinta memang gila. Netral itu jadi Apa band netral ya? Tahu netral. nggak pakai cuma politik lah. Betul. Nah kan selama bergabung di klub BOG, apakah ada nih yang cerita suka dan dukanya nih? Pasti ada lah. Udah pasti ada ya. Kita Apa nih Kang? suka dulu ya. Coba dulu. Kalau suka, kalau saya diperhatikan suka itu ke mayoritas dari teman-teman itu kan kalau hobi mah pasti touring ya. Dari sisi touring lah yang teman-teman bisa meluapkan ekspresinya gitu kan. Nah itu bisa saya suka mengamati gitu kan, mengamati karakter masing-masing teman-teman gitu kan. Oh dia lebih senang ada perjalanan, ada touring gitu kan. Terus kemudian ada juga yang suka, misalkan suka itu misalkan dia bisa mengembangkan bakatnya, misalkan dia punya Honda C70 tapi masih standaran, ketemu dengan temennya atau dia ketika datang ke Jamnas, saya suruh kadang ke teman-teman berbaur lah dengan yang lain gitu kan, karena ilmunya banyak di sana. Kalau kamu mencintai C70 gitu kan, bisa modif menjadi mesin apalah gitu, Model apalah gitu kan, Banyak inspirasi lah gitu kan. Ada yang jatuh cinta juga di dalam bisa percintaan ada gitu kan. Cinlok. Cinlok Cinlok. gitu kan. Cin klub tuh beta mah. Ada yang gitu kan. Banyak lah kalau saya suka. Tapi kalau misalnya berbicara duka gitu kan, banyak juga gitu kan. Banyak duka itu kan kadang kalau di perjalanan menemui trouble seperti kecelakaan lah, kadang di teman-teman sendiri atau misalkan bersinggungan dengan pengendara lain lah atau apalah. Nah itu kan kadang kita harus dari pengurus harus sigap ya, harus sigap untuk mengatasi hal-hal yang kemungkinan jangan sampai menjadi memperburuk kepada organisasi maupun kepada korbannya. Kalau menurut Kang Irwan gimana nih? Pernah nggak? Kalau menurut saya sih kalau untuk duka ya lebih banyak yang kita di klub BOG itu ya teman-teman yang udah mendahului kita gitu, rekan-rekan kita gitu kan, yang entah sakit entah apa gitu kan ya intinya dalam dukanya itu ya Perpisahan itu. betul perpisahan terakhir. Nah itu kalau untuk luka. Kalau untuk sukanya ya itu tadi yang seperti dibicarakan sama ketua ya. Mayoritas teman-teman itu hobinya kan karena pingin gabung di klub itu kan hobi jalan-jalan gitu. Gitu. Jadi Memang hiburan lah buat mereka itu hiburan. Ada kualifikasinya sih sebenarnya. Masuk BOG itu ada sih. Ada. Gitu. Jadi sebetulnya suka tergabung di satu klub itu, ketemu sama teman sehobi itu juga udah ya. suka gitu kan. Resep gitu katanya, ketemu sama teman ngobrol ngopi gitu kan, itu tuh salah satu ya yang saya pribadi rasakan ketika tergabung dalam satu klub gitu kan. Kang hebat sekali Kang. Nah kan tadi teh komunitas bergerak di bidang sosial nih Kang ya. Nah kegiatan apa sih yang pernah dijalankan dalam sosial dan dalam bidang sosial Kang? Ya. Setiap kita mengadakan acara atau kegiatan gitu ya, mau touring lah atau mau itu pasti akan kita sisipkan bakti sosial. Bakti sosial. Nah, kenapa? Karena supaya pandangan dari satu pihak keluarga ya, dari setiap member gitu kan, wah touring gitu kan. Jadi kita ubah mindsetnya gitu kan, supaya yang tadi saya bilang kepedulian itu yang harus kita asah gitu. Kita asah selalu kita asah gitu kan. Jadi kita touring ke satu tempat, nanti kita akan baksos di situ, mau ke masjid, ke tempat ibadah, atau mau ke panti asuhan gitu kan, atau misalkan tidak ada keduanya, misalkan lihat sekitar kita gitu kan, penduduk apa yang perlu kita bantu gitu. Dengan cara apa ya, kita menggalang dana sih sebenarnya gitu kan dari setiap member gitu kan.
gitu. Tapi alhamdulillah itu yang selalu kita jalankan. Itu mau di Bandung, di cabang kita di BOG Sukabumi Oh, selalu ada gitu. cabang juga. Ada cabang. Tadinya kita punya cabang itu 3. Iya 3. Pusatnya di Bandung, Sukabumi sama tahun 96 saya rintisnya. Terus kemudian Cianjur. Nah, satu lagi Bogor. Cuman Bogor sama Cianjur banyaknya motornya nggak bersurat. Suratnya. Karena BOG itu dari awal persyaratannya sudah jelas. Surat-surat harus lengkap. Gitu kan. Sampai sekarang pun surat-surat harus lengkap. Gitu kan. Jadi akhirnya Sukabumi lah yang masuk. Karena Sukabumi teman-teman banyak yang mau di sana yang hobi juga penggemar 70. Ya kita impor dari sini ke Sukabumi. Jadi Sukabumi itu notanya bukan F, D. Iya. Tapi ya tidak lebih sulit di sana. Sukabumi. Itu ceritanya gimana tuh bisa sampai buka cabang di Bogor, di Sukabumi, di Cianjur. Nasi goreng keleleh. Tapi nasi goreng masih Indonesia. Mana? Aman nasi goreng. Nah, gimana tuh ceritanya bisa sampai buka cabang? Ya, jadi waktu itu memang kita tahun dari 2000-an tuh kan kita pernah ibarat dulu kan Jambore ya. Bukan. Jamborenya bukan sekelas sekelas nasional sih Jambore, tapi belum seglobal sekarang ya. Sekarang gitu kan. Nah, BW kan sering kalau anniversary bikin Jambore. Nah, akhirnya mereka datang lah yang ada di sekitar Jawa Barat gitu kan. Nah, pentolan dari penghobi dari Sukabumi ngadep saya gitu kan. Waktu itu dia kan gimana harus bikin cabang di Sukabumi gitu kan. Boleh, dia bilang ada berapa nih ininya membernya, krunya gitu kan. Baru 10 ya udah nggak apa-apa, rantis aja gitu. Rantis lah sama saya di sana gitu kan. Dorong sampai sekarang alhamdulillah gitu kan berjalan ada. Tapi ADART-nya mah sama. Nyenduknya ke pusat. Nah, Kang, berbicara mengenai cabang, pasti banyak sekali nih anggotanya nih. Dari pertama terbentuk sampai sekarang kurang lebih ada berapa nih anggota yang aktif dan yang nggak aktif? Ya. Sebenarnya kalau dari tahun 94 ya itu udah kita berdiri merintis gitu kan. Terus ke 95 merintis juga, 96 udah disahkan, itu udah 363. Masih ada sampai sekarang bukunya. Dan foto-foto orangnya pun masih ada gitu kalau saya buka arsip. Itu ada 363. Ngeri. Tapi organisasi datanya masih ada. Masih ada sampai sekarang. Hebat Di sekali. tahun 97 kita tersandung dengan satu masalah gitu kan, masalah dengan pihak berwajib. Gitu. Jadi akhirnya 363 menyusut gitu kan sampai tersisa sekitar 20 motor Dari 300? dari 363. Tapi kan itu belum ada cabang gitu. Waktu itu udah ada cabang. Oh, itu udah ada cabang. Masih saya rintis kan. Dari tahun 96 itu udah ada cabang juga. Ada cabang. Hebat sekali. Cuman itu kejadiannya kan tahun 97. Zaman masih pager tuh. Iya, pager dulu mah. Pagernya juga masih punya saya. Masih ada pagernya gitu kan. Waktu itu saksi bisu. Saya di pager ada masalah anak-anak gitu kan. Waktu itu masih ingat saya. Nah, tahun 9 tuh dari 363 member hilang, jadi tinggal 30. Itu karena takut gitu gara-gara kan. apa itu? Jadi kalau Sampai menghilang itu gara-gara singkat cerita, ada salah satu teman kita yang lagi coba motor waktu itu, keliling lengkong besar di Cikawau waktu itu dia ditegur sama pengendara motor yang berboncengan menggunakan pakaian preman, tapi celananya celana coklat. Iya. Dulu masih zamannya yang polisi itu apa? polisi tidur. Bukan. Yang masih muda-muda Polisi India. Dalmas ya. Dalmas. Si Dalmas. Nah, ceritanya mereka itu pulang dari salah satu kampus kan di Karpitan, lewat Cikawau. Nah, lihat teman itu gitu kan, lihat teman kita lagi ngegas di situ, ngetes motor.
yang boncengannya nendang, tapi nggak nendang. Akhirnya dipepet lah di depan sekretariat. Tanpa banyak basa-basi, ya dieksekusi gitu kan. Nah di situ saya nggak ada waktu itu kan. Saya dikabarin sekitar jam. Nah dari situlah jadi akhirnya urusan dengan pihak berwajib itu sampai yang ada di sekretariat semua motor diangkut ke dalam Itu di depan sekretariat BOG. Iya, di lengkong besar. Di mana? Lengkong besar. Di lengkong besar. 9. Gitu. Sebelum kampus Unpas maksudnya. Nah itu waktu itu gitu kan. Sampai waktu belanja tukang pecel ayam, yang makan juga diangkut, motor yang ada di sekretariat juga diangkut. Yang nggak tahu yang makan itu siapa. Diangkut juga. Diangkut juga. Begitu saya datang, mau mempertanyakan ada apa dan saya juga diangkut di atas. Jadi saya sempat ada di atas truk sampai ke Polwil. Oh, berarti semuanya itu masuk ke Polwil dulu untuk Yang ada di diinterogasi. situ. Iya. Ada hal lucu sih sebenarnya. Nah, sampai di Polwil. Kita kan di BAP nih. BAP nih periksa gitu kan. Tanya. Dia datang dong tengah malam. Saya kan masih di situ. Dia nengok kan adanya. Aris. Kata orang kan udah di BAP kan. Terus dia datang, pas saya belum. Kamu kan udah tadi. Gak cari dong lah saya tadi. Si Bapak Natono sih kan. Ya jadi kita memang bukan untuk membuka aib ya sebenarnya aib belum gitu kan. Tapi ini pembelajaran buat Klub-klub lain. klub lain lah supaya lebih tertib untuk berorganisasi, tertib juga untuk di jalan raya segala macam gitu kan, bahwa kita memang kalau hobi berkendara itu ya memang harus aturan lalu lintas lah harus gitu kan. Memang kalau ada terjadi kesalahpahaman seperti yang BOG alamin itu adalah memang sebenarnya gambaran Bentuk buat pembelajaran buat itu aja supaya jangan sampai terjadi di kemudian hari kepada klub-klub lain Iya, ya, betul. kayak gitu kan. Tapi dari tadi Mang, setelah mengalami kasus atau masalah, pernah nggak mendapatkan masalah yang lebih besar, Mang? Alhamdulillah. Aman. Berarti yang paling besar itu yang itu ya. Iya, yang tahun 97. Nah, setelah itu kan mengikis lah tuh si member. Terus Bagaimana? nah, proses membalikan maksudnya menarik masa lagi tuh. Aduh. Iya, betul. Ya memang saya masih terus bersemangat ya waktu itu sampai sekarang juga masih tetap saya sih lebih bahwa yang kejadian kemarin itu adalah kesalahpahaman sih sebenarnya gitu kan, karena masing-masing dari kedua pihak itu saling menyadari kesalahannya gitu kan, dari pihak kita dan dari pihak sana gitu kan. Nah dari sekian member kita yang hilang gitu kan, kita terus bagaimana caranya dengan cara ya seperti tadi kita waktu itu kan masih sering kumpul, kita panggilin lagi satu persatu, kita memberi pemahaman lagi kepada teman-teman gitu kan, pemahaman bahwa kejadiannya menjelaskan lah menurut kita yang jangan sampai teman-teman menjadi ciut kembali gitu kan untuk hadir di BOG lagi gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit teman-teman kembali lagi. Berarti gitu kan. mengedukasi gitu kan. anak-anak mungkin ya, mengajak kembali. Karena waktu itu masih dominan yang pelajar-pelajar juga Iya, gitu kan, masih ada gitu kan. Kalau yang memang pelajar pasti kita dari BOG mempertanyakan dulu, kamu kesini izin orang tua apa enggak gitu kan. Maksud dan tujuan. Memang itu salah satu bagian dari kualifikasi untuk masuk BOG. Betul. Gitu. Dan sampai sekarang anggotanya Alhamdulillah yang aktif ada 82. Ada 82 di Bandung. Dari Bandung aja. Tapi kalau lihat di jalan jarang ya. Soal waktu tertentu sih kita keluar gitu kan. Karena kalau untuk di Sukabumi sendiri ada 25. Nah, dan itu pun satu orang juga mungkin ada 1, 2. Berarti di Bandung aja itu 82. Itu manusia semuanya kan? Isi gitu kan, domba, kucing. Atau kumaha domba mau apa? Domba mau bebek sama Lihatnya. Nah, Mang,
menurut Amang seberapa besar sih dampak di dalam kehidupan Amang emang sebelum masuk klub motor klasik dan sebelum masuk klub terkait soal C70? Kalau berbicara besar, aduh, badannya besar nih, dampaknya nih. Terlalu depan gitu. Oh berarti orang tidak berdampak ya? Ya mah dampak PPKM. Itu ya dampaknya ya. Dampaknya gitu. Tapi untung bek juga kuatin. Pasti kuat sih karena background mah. Nah gitu. diatur speknya itu. Disesuaikan. Nah gimana nih Bang? Ya, Apa yang dirasakan? yang dirasakan sih memang dampak sebelum Masuk klub dan sebelum masuk klub. sebelum- Ya. Kalau sebelum masuk klub ya mungkin masih belum terasa sih dampaknya, ya masih biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau udah masuk klub ya mungkin ya kita memang harus belajar karena kita bertemu dengan orang yang pola pikirnya berbeda-beda, karakternya berbeda. Nah itulah kita harus bagaimana mengatur persepsi orang-orang gitu kan, terus tanggapan dari teman-teman juga gitu kan. Ya dampaknya saya kira alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa diatasin lah gitu. Jadi positif gitu ya untuk Positif aja. kehidupan. Kalau Kang Iron gimana nih? Kayaknya saya udah kehabisan jawaban kayaknya. Banyak. Jadi ya hampir sama lah kalau untuk ini apa dampaknya. Kalau udah masuk di klub ya kita bertemu dengan orang-orang yang bermacam karakter tadi yang saya bilang itu. Jadi harus bisa saling menghormati lah. Jadi intinya mungkin ketika masuk klub kita lebih banyak mengenal orang, Banyak mengenal banyak orang. mengenal yang penghobi, sama-sama penghobi mungkin ya. Tapi kebanyakan mungkin memang untuk dampak dari organisasi itu hampir sama semua ya. Kayak misalkan cara bagaimana berorganisasi gitu kan, kedewasaan gitu untuk dari segi organisasi mah. Mungkin untuk dari segi otomotifnya jadi lebih tahu bagaimana oprak-oprek motor. Sharing gitu kan. jadi tempat sharing. Nah, itu mungkin. Sehingga saya Bang, Nah. saya dampaknya Karena si goreng. Tuh ya. Ya. Nah, Mang, berbicara motor klasik kan pastilah dipakai tiap hari dan rata-rata suka dibuat touring nih, Mang. Nah, udah kemana aja nih touring? Enggak. Jawab duluan. Bisa lagi. Touring bisa dihabisin. Kan Kalau touring selama BOG ya kalau ke wilayah baratnya paling ke Lampung. Gitu. Kalau ke wilayah timurnya cuma sampai Surabaya, Madura. Surabaya. Gitu. Surabaya itu deketan sama Jerman. Tetanggaan nih. Kalau untuk wilayah Jawa Barat kayaknya udah habis ya. Walah, kayaknya agak banget Mas. Udah habis. Tamu kan. Tahu pokoknya mah lancar. mainnya jangan antar kota dalam provinsi ya. Iya. Antar kota antar provinsi. Iya, kita angkat aja. Kalau saya antar kecamatan. Antar kecamatan. Oh, sampai Surabaya itu paling jauh di itu. Iya. Kalau Kang Aris? Di mana ada saya pasti ada dia di belakangnya. Oh, nyanyi Di mana ada dia pasti ada saya di belakangnya. Kan sepaket. Sepaket udah pasti sepaket. Jadi memang kadang teman-teman juga kalau touring gitu kan mau ke wilayah barat atau timur gitu kan. Tong dua nana di tukang, hiji di hareup gitu kan. Saya ke depan lalu ke belakang. Gitu. Jadi setelah ditegur seperti itu ya nanti tengah perjalanan dia mundur. Mundur lagi ketemu lah saya di belakang. Baru lagi. Kayak magnet ini mah. Iya, Set, tempel utara dan selatan gitu kan. Oh. Keren. Nah, Bang, sama touring nih, apakah ada cerita yang menarik nih? Paling menarik dari yang menarik-menarik. Nah, sama touring nih. Yang kasat mata apa yang tidak? Wah, Iya, Bang, seru kalau tidak kasat mata seru ya. ngeri ya, Bang. Jadi kalau yang tidak kasat mata nih tidak kasat mata entah percaya apa tidak karena saya ngalamin. Ya, gitu, Karena gitu. ngelihat dia waktu touring ke Sukabumi tahun 2001, masa 2001 touring ke Sukabumi. Iya. Kita malam jam 11. Pasti kalau teman-teman udah pernah ke Sukabumi pasti lewat jalan Cianjur tapi lewat sisi. Pasti akan kalau nggak lewat kota ya. Kalau lewat sisi itu pasti akan nemuin kuburan Cina tuh.
makam kuburan Cina sama Kuburan Cina. Muslim dalam. Nah, yang saya lihat waktu itu ada yang nyebrang tapi ketabrak dia. Gitu kan, di depan Nabrak saya. atau- Oh, nabrak. Dia nabrak. Dia nabrak. Ya, saya kan pasti ngerem. Ya. Kalau saya ngerem, pasti saya ke paling belakang gitu kan. Terus satu lagi saya kejar, saya berhentiin dia gitu kan. Nggak lama, kamu nabrak perempuan lihat apa enggak gitu. Enggak ada apa-apa. Ini saya lihat gitu kan. Oh nggak ada apa-apa. Ya udah aman. Apa kan? Aman gitu. Ya udah aman. Besok kita lihat siang pulang sore. Oh ternyata di sini bang jadiin nggak kanan kiri ya itu. Oh, Gitu, ada pada tanda saat kiri. itu tidak ngeh bahwa itu adalah makam. Kan gelap. Iya, Karena gelap. Ada pemakaman. Jadi waktu dia melihat saya Nabrak. ya jadi motor yang saya pakai itu dulu kan masih pakai tutup rantai ya. Stengkas. Nah itu lepas gitu. Sampai lepas. Saya nggak ngeh karena posisinya agak nanjak begini ya. Langsung aja. Tapi itu nggak ngerasa nabrak nggak tuh? Enggak, begitu saya disalip dia. Baru dikasih tahu Iya, gitu. baru nabrak. dikasih tahu. Itu posisinya Kang Aris tuh di depan atau Di belakang dia. Oh. Jadi ya di belakang saya. Saya jagain kakak biasa. Waduh. Jagain kakak. Untuk yang merasa tertabrak, Kenapa di sini? maaf. Ngeri. Datang ke dia belakang itu. Mohon maaf. Tapi ada cerita lain lagi ya. Yang lucu mungkin ya, yang lucu nih. Sekarang yang lucu nih. Yang lucu waktu kita ke Lampung. Jadi ada teman-teman yang karena kita sekian kilometer kita harus isi bensin, gitu kan, isi bensin karena motor saya 70 nggak ada ampere Iya, iya. nggak ada baterainya, semua pakai filling gitu kan, dan kita harus punya feeling terhadap Sekian kilometer ya. motor kita sendiri gitu kan. Nah kalau kita masuk sekian kilometer, patokannya kilometer aja, misalkan 180 kilometer kita harus isi bensin gitu kan. Nah ini temen kadang enggak, ada temen yang enggak, masih penuh, dilihat cuman goyang-goyang biasa kan gitu kan. Kalau enggak sistem kalau gitu, kalau basah ya kena angin masih ada gitu ya sudah gitu kan, biarin aja orang dia nggak mau gitu kan. Ya udah pas begitu di jalan mogok gitu kan, woi tolong mogok gitu kan. Begitu di setelah nggak ada pinnya dia sampai sempat buka busi segala macam, coba lihat bensinnya tadi kan nggak isi ya, kering. Nah akhirnya di situ yang terus sangat lucu gitu kan, sangat lucu karena Di saat yang lain isi bensin, di saat yang bensin ini enggak. Pede. Dia jadi terulang. Terulang. Antara pede atau ngepet apa? itu bukan duit. Masih ada. Enggak, itu tuh tandanya apa? Masih ada yang nyetep. Apalagi kan itu feeling ya, harus berapa kilometer baru isi bensin. Iya. Kalau sekarang kan enak ya, maksudnya kayak pakai maps nih. Woi, kalau misalnya sekarang kan pakai maps, ketahuan nih, kita udah jalan berapa kilometer. Kalau dulu kan belum ya. Belum ada. Benar-benar pakai feeling ya. Benar harus ada chemistry lah dengan motor tehnya. Nah, eta spesialisnya motor C70. Mainnya pakai pilih. Mungkin kalau ada kesamaan ya, aku tanya sama teman-teman penggemar klasik. Kalau yang benar-benar udah kalau dibilang apa? Ada chemistry-nya dengan tunggangannya atau motornya itu. Kalau kita nggak enak hati pasti mogok. Oh, bener. Iya. Gitu. Bener. Kalau kita ada nyaman enak hati pasti enak. Bener. Motor Emang nggak tahu. rudet gitu. Kalau kita lagi rudet pasti rudet. Emang bener, emang kayak gitu. gitu. Pas touringnya. Enggak. Ya kan ini makanya ikut di sini supaya Tertarik. supaya terbawa. Tapi tidak tertarik-tarik. belum. Memang yang saya rasain juga kayak gitu. Ketika misalkan anak-anak pengen touring nih, Rip, touring gini. Ayo siap, pas nyalain motor. Motornya kayak gini enggak, udah banyak pengalaman gitu kan. Biasanya kalau maksakeun sok kadang memang ada aja masalah gitu kan. Jadi nggak pernah diperhatikan sampai persiapannya gitu. Gitu. Jadi kalau di BOG itu ada istilah kayak gini, kalau untuk touring itu kita misalkan tujuan ke kota A gitu ya. Iya. Misalkan lah kita ke Garut aja gitu ya. Kita touring semua rame-rame. Di saat sampai Garut, begitu mau pulang, ada istilah pamali.
Pamali dengan jalan yang sama. Oh. Jadi kita keliling. Jadi nggak boleh BOG pulang kalau situ nggak boleh setor. Punya seni itu seperti itu. Jadi kalau misalkan mau touring kemanapun, mau sejauh manapun, kalaupun pulang nggak boleh jalan yang sama. Jadi wajibnya harus kita pulang keliling, Cari jalan lain. cari jalan baru. Itu udah jadi adat istiadat itu. Iya betul. Pamali. Jadi ada istilah pamali itu bukan di dalam touring ya itu tadi. Iya. Tidak boleh melalui jalan yang sama. Sama juga Jumatan. Ini lewat dia balik mah udah lewat dia, meh amalan gitu ya. Iya benar. Iya juga na amalan meh leuwih gede. Tapi bener oke. Hanya untuk jalan ya. Senang. Tapi berbicara mengenai senaji karena pernah ya. Pengalaman kan senang pas Jumatan. Nah, saena piceun nu goreng. Memang menariknya kalau misalkan sekarang berangkat Bandung Pangandaran lah. Nah, pulangnya itu nggak lewat situ lagi. Enggak, kita lewat Batu Karas, lewat Tujulan Batu Karas. Tapi itu udah disepakati sama anak-anak kan? Iya, udah. Disepakati Jadi kalau sebelum kita touring itu kita ada dari Briefing. betul panitia kecil lah. Jadi nanti semua membernya wajib mengikuti acara ini sampai pulang ke rumah itu semua bersama-sama. Mau ada trouble di jalan, mau ada yang mau istirahat istirahat semua harus sama semua istirahat. Jadi seninya itu gini, kalau misalkan touring misalkan ke Pangandaran nih, yang biasanya kita tempuh 5 jam misalkan gitu ya, ini bisa sampai 12 jam. Iya, karena beda-beda. Beda-beda betul. Karena menikmati memang benar. Tapi harus diperhatikan siapa ini? Orang tua. Iya. Nah, orang tua udah mau istirahat. Jadi gini, jadi di BOG itu memang mayoritas untuk di usia umuran ya? BOG 25 tahun itu udah melewati masa muda. Masa muda. Nah, jadi mayoritas memang sudah orang tua. Berarti sesuai dengan motornya. Iya. Motor yang pakai berarti orang salah tuh. Sesuaikan. Tapi ya untuk sekarang yang memakai C70 untuk apa ya, untuk jiwa-jiwa muda orang muda kayak salut. Iya, bisa melestarikan juga menurut saya. Iya. Gitu. Nah, tadi nih yang masalah touring nih kan ada budaya pergi bareng, pulang pun harus bareng gitu kan ya. Kalau misalkan nih ada force majeure kayak misalkan di rumah amit-amit ada yang papait lah gitu, gimana tuh? Apakah semuanya pulang bareng atau misalkan si yang dapat kabar buruknya itu pulang sendiri? Ya, kalau saya jawab, kemarin kita pulang dari Majalengka ya. Kita touring Bandung Majalengka pulang ke Situ Gede, terus Wado dan Maraja Toraja kan, sampai ke Sumedang. Nah, di kota Sumedang itu lagi turun hujan sekitar jam 10. Nah, kemudian setelah lewat kota Sumedang, kemudian mau menjelang Cadas Mayoran, ada salah satu member kita yang jatuh. Di tikungan jatuhnya kedalaman 6 meter. Di bawahnya aliran air. Dan kita di belakang kita di belakang ada orang berteriak dari mobil, temannya ada orang jatuh, gitu. Saya lihat ke bawah, kan kita nggak pakai senter HP, nggak nyampe 6 meter ke bawah. Otomatis pasti. Oh, malam. Dan kurang dari Majalengka itu jam 11-an, 11 malam. Nah, pas begitu lihat ke bawah, dia orangnya lagi duduk di depannya air dan motornya kelihatan cuma lampunya aja. Di dalam air. Di dalam dalam sungai. Masuk. Akhirnya waktu ada bencana longsor di Tanjung Sari kan, pas kebetulan petugas damkar yang lagi mau pulang ke Sumedang lewat kan, evakuasi lah sama itu. Oh, sekalian evakuasi. Iya, alhamdulillah kan gitu. Nah, akhirnya urusan rumah sakit dan segala macamnya bisa sampai jam 2 pagi. Teman-teman yang sudah jalan duluan itu otomatis berhenti. Oh gitu. Karena lihat ketuanya nggak ada, pasti berhenti kan? Dia berhenti di sekitar sebelum Tanjung Sari. Sebelum Tanjung Sari dia berhenti. Dia kontak saya bilang rekan kita kecelakaan, gitu kan? Tolong semuanya berhenti lah. Sampai akhirnya korban bisa pulang ke rumah sakit dan bisa diantar ke rumah. Teman-teman ketemu saya lagi, akhirnya pulang bareng sampai Bandung sekitar jam 3 pagi. Oh, gitu. Dan itu pun memang harus pergi bersama, ya pulang bersama. Jadi tetap itu apapun keadaannya harus bersama-sama. Sebenarnya prinsipnya dipegang. Gitu dipegang karena Ini
memang sih ya, ibaratnya gimana ya, kalau klub sudah punya prinsip gitu kan, segala sesuatu pun pasti mengacu ke situ gitu kan. Terus ibaratnya apalagi kalau misalkan prinsipnya itu untuk kerabat gitu kan ya, atau untuk teman-teman gitu, hebat. Saya pribadi mah hebat lah bener. Non gini dia pribadi, saya pribadi hebat lah intinya hebat. Ini BOG. beres. Saya pribadi apresiasi. Nah, itu terhadap BOG gitu kan, organisasi ini hebat pisan. Nah, Mang, berbicara mengenai tadi kan perjalanannya dan bisa terus teh apalah cerita-ceritanya nih. Barangkali ini Mang buat dulur-dulur Mang Dragon yang ingin masuk nih ke BOG nih, pasti ada persyaratannya. Apa aja sih persyaratannya? Yang pertama memang harus punya Honda C70, punya motornya dari C50, 70, 90. Seri C lah ya. Seri C aja. Tapi sekarang udah seiring perjalanan zaman ya gitu kan. Orang pengen punya C70 kan udah susah. Gitu kan akhirnya dimodifikasi lah dari motor lain, C series gitu lah. Tapi kalau misalkan sekarang BOG membuka sih karena asal basicnya udah kelihatannya mirip C70, kita welcome. Yang jelas surat-surat tapi harus tertib, gitu. Surat-surat harus tertib. Biasanya itu. Pasti itu yang utama. Paling utama itu. Yang kedua, personalnya pun harus datang supaya kita kan tahu ini dari mana, siapa dan dari mana, maksud tujuannya ingin berorganisasi itu apa. Gitu kan. Itu yang utama gitu kan. Kadang kilas balik ke belakang, datang ke BOG hanya untuk eksistensi doang gitu kan. Terus nggak ada untuk misalkan untuk kita saling berkomunikasi bercengkrama gitu. Ngobrol dan bersilaturahmi gitu kan. Akhirnya nggak ada gitu. Nah, itulah jadi kembali lagi teman-teman yang ingin berhubung bersama BOG harus punya motornya, terus kemudian persiapkan diri juga karena kita tuh mau bersilaturahmi sampai kapan. Nah, itu sih sebenarnya. Kemudian juga nanti masuk BOG itu tujuannya apa gitu. Maksud dan tujuannya apa gitu kan. Nanti kalau setelah ikut saya penggemar, saya hobi gitu. Oh silakan ikut-ikut aja dulu gitu kan. Simpatisan lah ya gitu. Kita belum menerima tuh maksudnya, tapi dia diterima cuman untuk silakan bergabung dulu, bersosialisasi sama teman-teman. Setelah dia merasa nyaman dan merasa sama BOG ternyata begini gitu kan, ada emang silakan gitu. Gitu. Jadi nggak ada istilah seperti kita harus di ospek gitu. Jadi nggak ada nih. Nggak ada. Kalau saya punya roda nasi goreng bisa masuk nggak nih? Tapi roda yang huluan, tapi jual ke mana? Kata kayak surat-suratan. Surat-suratan. Kalau misalkan kayak Grand UMKM berarti surat-surat nggak? Apalat ya Pak. Nah kalau misalkan kayak Grand Astrea gitu bisa nggak atau nggak beda? Ya sebenarnya gini, di teman kita juga ada yang belum punya C70 datang pakai Grand, gitu kan. Tapi kita memberi waktu kepada teman-teman, kalau kamu mau masuk BOG berarti kamu harus punya motor itu, gitu kan. Nah sekarang kamu punya Grand, kira-kira berapa lama kamu harus punya itu, gitu. Apakah dia nantinya diganti kepalanya, stangnya, atau kapannya, gitu kan? Ya, mana itu gitu nah. Jadi intinya mah harus rada serupa lah. Iya, serupa, seragam ya. Namanya wae roda nasi goreng asup BOG, didinya mah sok salah wae. Urang nasi goreng. Jadi buat dulur-dulur klasik nih, dulur-dulur Mang Dragon yang ingin merapat di BOG itu simple sebetulnya ya. Boga baik Jul. Surat-suratan. Ya intinya makan surat-suratnya gitu kan. Terus bersosialisasi dulu ya. Iya, betul bersosialisasi. Jadi jangan menganggap bahwa kenalan dulu. Jangan menganggap bahwa masuk BOG itu memang pandangan kadang saya suka terima juga pandangan masuk BOG, wah nggak enak kayak gimana gitu kan. Padahal BOG biasa-biasa aja orangnya asik-asik aja. Tinggal itu. Kayak orang pakai toge asup BOG. Amin. Oke, jadi asup baik kabeh urang. CCG BOG. Jadi BOG mana itu apa gitu. Kan nasi goreng bebas tuh saya goreng banyak.
Oh, jadi begitu ya. Sekrena. Oh iya, sekrenya di mana? Sekretariat yang sekarang dulu kan dari Lengkong Besar 109, tapi sekarang udah pindah di Lengkong Besar sih, Lengkong Besar juga. Depan Auto Beridal nomor 20A. 20A. Depan Auto Beridal nomor 20A. Depan Auto Beridal. Setelah hotel apa? Apa ya? Yang di Lengkong Besar tuh. Oh iya, itu hotel apa? Berarti saya lihat sedikit. Sebelum Tikungan. Unpas ya, sebelum Unpas. Betul. Iya. Sebelum Cikawau juga. Sebelah toko variasi. Nah, kalau misalkan untuk dulu Bang Dragona hendak bermain ke sekre, BOG bisa datang ke Jalan Lengkong Besar gitu ya. Welcome Welcome bisa banget. datang ke sana. Jangan ke Pasir Koja. Ke Pasir Koja ketemu saya. Dikasih nasi goreng. Nah, Bang. Ini kan Bang, gimana nih? Dari 26 tahun, 24 tahun, 25 tahun mengenal 70 nih. Supaya awet nih motor C70 itu kayak gimana, Bang? Mangga. Ya intinya dipelihara. Ada kesempatan. Iya, bisa dipelihara di Oh, dipakai? dipakai boleh. Dilaminati. Biar awet ya seperti kita apalah punya barang atau punya apa ya Dirawat kan ya, gitu, dirawat. dirawat. Simpel aja. Ya Kalau memang kecuali kalau udah bosan lain cerita. benar. Nah, Ya yang memang saya tahu gitu kan anak-anak BOG, khususnya anak-anak BOG, motor-motornya kareta. Oh iya? Sama aja. Benar sih. Nanti kita main di sekrenya ya. Siap. Ya, Nah, ya jadi kan pasti ada perawatan yang extraordinary Nah, gitu kan extraordinary. terhadap motor C70 yang Betul. beliau punya nih. Tipsnya apa sih gitu kan? Salah satunya itu kan merawatnya. ya merawat, jadi setelah pakai ya cuci gitu kan. Misalkan kalau untuk saya sendiri pribadi ya jarang-jarang sekali dipakai buat tiap hari gitu. Jadi momen-momen tertentu lah gitu. Kalau misalkan saya pengen pakai C70 ya pakai gitu. Jadi untuk yang lain juga semua sama di member BOG kayaknya jarang-jarang sekali yang dipakai buat harian. Kan kayak kalau dia mah motor backjul dipakai buat ke pasar beli sayur. Kejar fungsinya itu. Ya, di Karena kamu kan nih. Jadi Untuk kali. Nah, menurut Kang Aris gimana? Seperti merawat diri kita sendiri sih. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Itu bisa merawat. Gitu kan. Ya kalau dari merawat Honda C70 gitu kan ya. Harus rajin karena itu bodinya semuanya plat gitu kan. Setelah kena air hujan lah atau kotor lah kita harus bersihkan gitu kan. Terus kemudian dari mesin pun pemakaian juga kan kita harus tidak harus seenaknya kita harus menggunakannya gitu. Maksudnya Seketar kebek. iya gitu kan, karena suka tidak diukur gitu kan kemampuan mesin kita gitu kan. Jadi akhirnya rawatan ganti oli yang rutin lah gitu kan, yang sering dipakai tiap hari gitu. Kalau yang jarang-jarang ya pasti kan kita akan tahu kan berapa tahun bulan apa kita ganti oli dan penggunaannya udah jarak jauh berapa kita ganti lagi gitu. Seperti itu. Jadi perawatannya mah hampir sama kayak motor-motor. cuman kalau akang-akang ini lebih rajin merawat. Itu kan beda dengan kita-kita yang tong borong motor kolot, motor merawat tara dirawat orang-orangnya. Udah pokoknya mah. Padahal kita tuh udah memberikan tips. Iya, udah memberikan tips. Cuman ya malas. Lagi malas Kembali ke diri masing-masing. Malas. Benar. Dan juga saya gitu kan motor dipakai seketar kebek. Motor kita pakai aja. Kita juga hurung motor gas kayak gitu. Iya benar. Tapi benernya saking mencintainya gitu kan sampai motor pilih-pilih dipakai ya. Lebar kewe gitu kan makin iya we tapi motor baru dicuci udah hujan mending jalan kaki. Lihat cuaca dulu. Karena Saking kita mencintainya gitu kan. dari keluar kota gitu kan. Nanti sampai di tempat tujuan, cuci kita cari cuci steam, cuci. Ayo cari lagi itu sok. Bayang Karena kalau dulu kan belum musim cuci steam, belum musim cuci steam, jadi kita bawa sabun lah, bawa busa lah gitu, plastikin lah gitu, masukin dalam box, nanti sampai di tempat penginapan cari ember cuci gitu. Jadi dari rumah bawa sabun bawa. Iya. Jadi Perlengkapan mandi. perlengkapan mandinya motor itu. Tuh. Kering.
Waktu dulu anjir. kenal gimana kenal? Iya maksudnya sampai motor juga diperhatiin bawa sabun, bawa apa. Belum kalau ini peralatan pribadi. Urang mah anjir. Tawakal di mau hiji ke mana anjir. Nah, kita saking mencintai. Nah, itu perbedaan. Saking mencintai perbedaan aja yang dewek ya. Iya. Kadang kan jadi pertanyaan orang, jadi kalau misalkan kita touring kemana ke suatu kota yang jauh gitu ya, udah kena hujan di jalan segala macam, tapi begitu ketemu tuan rumah ibaratnya, ada acara bersih wae. jadi bersih gitu. Ini tuh diangkut atau kumaha aja gitu. Tak eta aneh nanti ya sayanya. Ngerinya. Dulu pernah Kapan dicucinya? Tanya sama saya. Masuk ke pom bensin tengah malam, nggak ada yang ke toilet kan? Iya. Ambil embernya cuci. Masuk. Kalau nggak ke masjid. sempet saya gitu dulu Ambil kan air. kalau nggak salah mah pas touring kemananya apa Surabaya gitu nya acara apalah kalau nggak salah. Oh Malang acara Malang kan kalau nggak salah banyakan ya. Banyak ya. Saya teh 5-an. Oh semua motor udah rakil ya udah tinggi motor ya. Nah saya pas keluar dari tempat acara lihat anak-anak BOG rombongan dan nyata Iya. rombongan anjir beras sih iya anjir kebayang tuh iya mana bikin pelak-pelak bersih jadi ya yang makanya juga seger Padahal di Bandung gitu teh. itu di Malang Ya maksudnya padahal di Bandung kamu. anjir ya iya saya teh kumaha ieu bisa kieu Jadi efektif dan rasanya itu tadi. Tengah malam orang tidur. Iya. Orang tidur kita nyuci ya. ini rombongan beras sih kalau 1-2 mah udah biasa ya Iya. kabeh bersih Semuanya ngeri. ngeri itu bener itu mah Karena emang cuci-cuci gitu kan. Tapi akhirnya kita udah beres ngikutin. Ngikutin. Ember kali itu. Jadi ngikutin. kebersihan sebagian dari iman betul hebat sekali ya itu hal yang lucu tapi memang benar itu Harus yang orang kadang tidak memperhatikan gitu. Penting, Hal kan? seperti padahal itu penting. penting sok kabayang Itu tadi nyambung ke chemistry-nya kalau udah chemistry. Nah, dipakainya nyaman, enak, pasti nggak ngelain betul ya kadang ketika kita sudah touring banyak udah capek banyak pikiran motor rusak boborah aja mikiran cuci atuh sehari main layar Tapi memang ada juga ya kalau saya pun ngerasakan kalau udah pulang touring jauh, ya motor udah full kotor pisan gitu kan. 1 hari 2 hari itu lagi males nyuci motor. Ada gitu. ada juga ada ya. pasti Ada juga. nah bang ini karena terkait soal ini mang isu banyak terjadi di dunia motor klasik gitu kan banyak nih anak-anak ya ibaratnya yang baru terjun dunia motor kolot khususnya C70 rata-rata motornya itu bodong-bodong terus sampai di jalan pun tidak melihat peraturan gitu kan kalau lalu lintas kabak-kabak wae terus ya gitulah sampai menimbulkan kans yang negatif terhadap masyarakat gitu kan bang ya. Nah tanggapan ini mang terkait isu tersebut gimana nih? Gimana dulu ini? Atau ini? Enggak saya mah ngalamin. Mana Sama kursi. Tanggapan terkait isu tersebut nih? Kalau anggapan seperti itu ya, jadi kalau pandangan saya nih, Iya. pandangan saya sih mereka itu ingin menunjukkan jati diri secara pribadi, Secara gitu. pribadi. Ya. Apalagi dengan media yang dia pakai C70 betul C70 ya yang bisa menyebabkan apa ya efek dampak yang ke klub secara luas jadi kamu saya sih kurangi perhatian dari orang tuanya juga sih sebenarnya dia kalau untuk usia masih muda seperti itu dia udah menggunakan sepeda motor kan nah, jadi ya masih kelihatan labil jadi kurang inilah kalau saya kurang stabil kurang stabil labil dan kurang sampai kena bocor ya tadi jadi memang harus di apa ya harus diarahkan gitu Ada yang memberi edukasi lah seperti itu tanggapan saya seperti itu jadi ingin menunjukkan jati diri kalau menurut Kang Aris gimana? Kita lengkapin sehingga esai deh ya memang dampaknya kalau memang beberapa waktu yang lalu saya kadang suka terima
pesan WhatsApp ya dari teman-teman klasik. Ada beberapa orang yang menggunakan C70 tapi dengan keadaan surat-suratnya tidak lengkap gitu kan. Ya, tidak ada sama sekali gitu kan. Kemudian kalau menggunakannya di belajar lah atau apalah gitu kan. Akhirnya kan timbul keresahan di pengguna Honda C70 atau yang ada di Kota Bandung khususnya gitu kan. Atau se-Indonesia. Jadi akhirnya memang pandangan teman-teman yang sebenarnya di Honda Classic itu yang nggak pantas sih untuk melakukan hal seperti itu gitu kan. Ya memang kalau melihat yang terjadi dari orang yang melakukan hal seperti itu ya, alhamdulillah gitu kan. Kemarin saya langsung suka dapat postingan juga kalau permasalahan seperti itu udah cepat langsung ditanggapin gitu kan, langsung di-clearkan gitu kan, diberikan edukasi lagi kepada si pengguna motor itu gitu kan, supaya tidak melakukan hal yang demikian lagi gitu, karena itu akan berdampak kepada pengguna atau motor yang lain gitu kan. Karena memang dengan isu yang viral gitu kan, viral sekali gitu. Sebetulnya rame-ramenya itu tahun-tahun sekarang memang ya, ada 5 tahun ke belakang lah, eksistensi C70 itu semakin naik gitu kan. Jadi anak-anak muda pun gampang mendapatkan, terus tuh sampai ada juga kejadian kemarin Sun naon eta teh? Sundal bolong, sun mor sun mori gitu ya. Sampai kan isunya nu make C70 wah eta juga warna aja. Akan jalan lain. Jalan ya akan. Orang lain. Ya itu kan efeknya kan imbasnya ke komunitas juga gitu kan. Eta budak klub mana? Yuk gitu kan. Nah, betul. Malu juga gitu kan, sampai aduh, iya polisi jadi juga nama lo baraja teh gara-gara itu. Rata-rata gitu kan ya. Nah, makanya dari program C70 Waris Keras ini kita mengedukasi kepada warga masyarakat khususnya bahwa itu hanya segelintir oknum dan tidak semua riders, bikers C70 seperti itu. Ini contohnya anak-anak ini yang taat sekali terhadap aturannya. Nah mungkin ini juga jadi tugas dari klub mungkin ya, atau klub untuk memberikan penyuluhan juga untuk para penikmat C70 gitu yang baru-baru mungkin. Ya ulah juga gitulah, iya tak 100 tahun tak C70 kita tempat 100 kilo 100 kilometer gitu. 100 kilometer. Perjelas kilometer. Kilometer ada bobot lainnya. Hampir harus sudah tempo. 100 kilometer gitu kan. Nah, memang sih begitulah, memang harus adanya penyuluhan dari klub-klub juga itu mungkin ya. Dan kebanyakan yang pengguna itu pasti mereka tuh masih labil teh, masih cari-cari tahu kayaknya mah. Klub itu naon sih klub? Mending sesorangan we gegeberan weng gitu dah. Gitu. Nah, memang tolong berikan nih saran dan masukan nih buat penikmat buat dulur klasik nih yang pengen terjun nih. Harus gimana nih pertama-tama terjun di dunia motor C70? Yang paling utama sih memang ya harus benar-benar menguasai ibaratnya hobi ataupun rasa kita ingin penggemar motor ini gitu kan. Itu dulu gitu kan. Kalau hanya sekedar pakai mah gampang, kan banyak gitu. Tapi kalau misalkan yang mau terjun dan ingin melestarikan lah gitu kan, kemudian ingin menggunakan lebih baik lagi, ya itu yang paling utama sih intinya gitu kan. Jadi harus mengetahui dulu, cari ilmu heula tah di Google ge loba tah mun teh tadi Mang Dragon tah tinggal dikasih ilmu banyak. Nah menurut Kang Irwan gimana? Sama udah. Sama. Ada pemikiran. Kayaknya lahir gitu di otaknya disakeun jadi sarua wae gitu. Jadi pertama mah kudu perhatian heula. Ukur. Nah, kalian ini udah masuk
closing statement nih. Padahal mah. Iya pertanyaan guys 1527. Waduh. Bisa sampai subuh ya. Belum sampai suku baru. Nah ini sudah masuk closing statement nih udah ngobrol. Tinu peot itu tadi nanti. Tapi anggar. Iya. Oh iya asalnya gede jadi peot jadi pilih. Orangnya tadi tinu gendut jadi peot. Iya mah tinu peot jadi gendut gitu. Pernah muda. Nah ini Kang Aris sama Kang Irwan tolong berikan saran dan masukan nih buat channel Mandragon TV ini. Bagaimana Mangga? Oke. Tipsnya yang tadi. Tadi. Tapi sebelumnya udah nonton. Udah sering nonton. Udah sering. Sering komen juga. Oh iya kan. Udah di-subscribe. Lupa kemarin. Subscribe dulu bos. Aduh, lupa saya itu. Jadi Jadi. Iraha MDTV ini punya apa namanya? Program. SPG-nya. Biar ada daya tariknya atuh. Ngobrolnya. Ulah. Oh lah. Bisa Iya, aya SPG nangan botak. Oh, dah. Kan nu ninggalin lagi utah kan. Masih anwing lah. Saya juga lah. Nah, Ya jadi tanggapan saya mengenai MDTV bagus. Saya mendukung juga dengan program MDTV seperti ini. Bisa menghadirkan lagi narasumber yang lebih paham lagi mengenai keorganisasian, gitu kan. Terus tentang spesifikasi mesin Honda C70, Iya, betul. gitu kan. Itu yang karena dalam yang saya simak dalam perkembangan seperti saat ini, para penggemar Honda C70 itu memang kalau untuk yang menganut orisinil sih udah pasti akan seperti ini gitu. Iya. Orisinil monoton dan seperti ini. Tapi kalau misalkan dengan yang masih berjiwa muda segala macamnya, pasti akan mencari inovasi lagi betul. untuk mesin-mesin yang bisa digunakan pada modifikasi di Honda C70. Betul sekali. Gitu. Iya. Undanglah para influencer tentang yang paham mengenai modifikasi. Siap. Insya Allah nanti kita undang Presiden. Presiden Rusia. Vladimir Putin. Nah menurut Kang Irwan gimana nih? Jangan bilang sama. Sama juga. Ya untuk kedepannya sih kalau semoga harapan MDTV itu lebih maju lah gitu. Amin. Apalagi dengan subscriber nambah ya. Amin. Nambah terus untuk lebih mengedepankan soal wawasan tentang apa yang menjadi tema dari MDTV. Iya betul sekali. Dan itu pun mungkin jadi rencana kita gitu kan di dalam program C70 garis keras ini kita akan menghadirkan pakar-pakar yang lebih edan gitu, edan lagi di dunia C70. Semoga ini menjadi ilmu juga ya, Pasti wawasan gitu kan. Nah, gitu kalian monggo. Padahal saya masih seru ini ngobrol. Masih seru. Ini tapi karena durasi. Ini sudah ada 5 jam setengah. 5 jam setengah tadi potong-potong. Ya jadi itu untuk obrolan kita pada video kali ini, banyak sekali ilmu yang kita dapat ya dengan obrolan-obrolan dari akang-akang sesepuh dari BOG nih ya. Bandung Bebek C70 Hornet. Berbicara mengenai sesepuh. Nah, jenggotnya ngomong lagi nih, mau jenggot Adanya. di lain sesepuh. Sesepuh kan orang. Gitu lah, Pak. Nah itu ya, jadi untuk para dulur-dulur klasik yang mempunyai komunitas atau yang hendak membangun komunitas, harus dilihat filosofinya ya. Jangan hanya sekedar membuat komunitas saja, karena nama adalah sebuah doanya. Terus dilihat juga jangan sampai melanggar aturan yang ada ya. Betul. Contoh seperti tadi, surat-surat harus lengkap, terus taat terhadap aturan di jalan gitu, jangan arogan di jalan, itu juga harus diperhatikan gitu. Dan juga untuk dulur-dulur klasik yang hendak ingin gabung ke BOG, bagaimana tadi?
langsung aja. Langsung saja datang ke sekre ya, nanti langsung bertemu sama akang-akang yang ada di sini. Di mana sih Kang Rian, di mana? Di Jalan Nengkong Besar nomor 20. nomor 20A ya, dekat hotel naon eta teh lupa deui. Hotel Mercure. Hotel Mercure. Nah, Hotel Mercure. Mungkin itu saja, ada lagi yang mau disampaikan dari akang-akang? Saya atas nama Ketua Umum BUG Bandung menyampaikan terima kasih atas undangannya sebagai narasumber di Mang Dragon MDTV. Harapan dan doa saya semoga MDTV semakin maju, semakin sukses. Subscribernya jangan lupa bos di share dulu. Kemudian semoga MDTV lebih berkembang lagi. Amin. Terima kasih. Semangat. Udah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih Kang Aris, Kang Irwan sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya di channel Mang Dragon TV. Mungkin itu saja, Mang Arif, ada yang mau sampaikan lagi? Sudah. Ya, itu. Tapi sebelum itu Mang Arif jangan lupa Subscribe dulu, Bos. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Sirian Sugondrong yang sudah tidak gondrong lagi tapi hendak gondrong lagi. Pamit. Saya Arif Nasgor. Saya Arif Tales. Dan saya Aris. Dan saya Irwan. Kami semua undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.